saja kita berjumpa lagi. Salam pramuka, salam pramuka juga. Terima kasih, kasihku terima. Terima kasih semua. Salam pramuka, salam pramuka juga. Kita bisa hanya di lahirnya. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Kakak-kakak peserta KMD Siaga yang saya banggakan, jumpa lagi dengan Kak Ahya yang kali ini ditemani oleh Kak Heru selaku Kapus Diklat Cap dan juga seorang pembina Pramuka Penggalang. Assalamualaikum Kak Heru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di samping Kak Heru, kakak yang paling cantik ini adalah Kak Ervin. Beliau sebagai andalan Bina Muda golongan siaga dan juga sebagai pembina siaga di gugus depan. Assalamualaikum Kak Ervin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Ahya. Baik kakak, pada kesempatan ini kami bertiga akan mengupas tuntas tentang syarat kecakapan. Seperti yang sudah kita kenal bahwa salah satu metode kepramukaan itu adalah pemberian tanda penghargaan berupa tanda kecakapan. Nah, di sini tanda kecakapan yang dimaksud yaitu melalui penyelesaian syarat kecakapan. Untuk syarat kecakapan ini, Kak Ervin mungkin bisa menjelaskan apa itu syarat kecakapan bagi anggota pramuka. Baik Kak Ahya. Syarat-syarat tanda kecakapan umum itu yang disingkat SKU adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pramuka sehingga disusunlah sedemikian rupa yang dapat dipenuhi oleh semua pramuka baik putra maupun putri yang berada di kota besar maupun yang ada di desa-desa. Berarti untuk syarat kecakapan ini itu sudah intinya itu tidak ada pembedaan ya Kak, baik itu yang berada di Jawa maupun di luar Jawa, di desa maupun di kota, sehingga semua pembina itu dalam menyusun program kegiatan itu harus mengacu kepada SKU. Iya, berarti betul Kak. di sini SKU itu bisa dikatakan sebagai kurikulum gerakan pramuka. Betul Kak ya. Kurikulum di kepramukaan itu tertuang di dalam SKU atau syarat-syarat kecakapan umum. Dan SKU yang sebelumnya digunakan dalam kepramukaan saat ini menggunakan SKU yang ditetapkan dalam SK Kuartir Nasional nomor 088 tahun 1974. Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, isi dari SKU tersebut nampaknya sudah tidak sesuai lagi ya, tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman sehingga ada upaya untuk memperbaharuinya. Berarti kalau ada pembaharuan, maka SK Kuarnas yang 088 tahun 74 ini sudah tidak berlaku lagi. Nah, kira-kira diganti dengan apa? Dengan keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 199 ya tahun 2011, yaitu tentang panduan penyelesaian syarat kecakapan umum. Sekarang begini, bagaimana teknik pelaksanaan di lapangan di dalam menguji SKU kepada peserta didik itu? Begini Kak ya, untuk menguji SKU ya, yang pertama tidak ada paksaan dari pembina, tetapi itu datang dari
peserta didik sendiri untuk meminta diuji SKU-nya. Kemudian yang kedua, pengujian SKU itu tidak boleh secara bersama-sama atau secara massal atau kelompok ya Kak ya. Tetapi bisa juga secara kelompok. Namun penilaiannya tetap satu per satu. Contohnya misalkan pada saat sholat berjamaah. Jadi bukan pas selesai sholat semuanya selesai tidak, tetapi kita tetap berdasarkan siapa yang betul dan cara sholatnya dan cara pembacaannya juga, begitu Kak ya. Terus dalam teknik menguji itu tentunya kan ada beberapa macam teknik Kak. Kira-kira ada berapa cara untuk menguji SKU itu Kak? Ada 2 cara menguji SKU Kak ya. Yang pertama secara langsung, yaitu anak meminta kepada pembina untuk diuji secara langsung berdasarkan butir-butir dari materi yang ada di SKU itu. Yang kedua secara tidak langsung. Maksudnya secara tidak langsung ini apabila di dalam suatu kegiatan, misalkan latihan ya Kak ya, anak itu sudah mahir tentang tali temali, dia sudah lebih mahir dari teman-temannya, dia sudah tahu terlebih dahulu, maka anak itu bisa dianggap sudah mampu dan diisikan di SKU-nya, begitu Kak ya. Sehingga kalau tidak langsung ini hanya berdasarkan pengamatan iya, dari pembinanya. Begitu menurut pembina itu sudah layak langsung SKU-nya diminta langsung ditandatangani. Iya, begitu Kak. Tanpa melalui ujian secara khusus ya Kak. Kak Ervin, kira-kira di sini apa tugas seorang pembina di dalam pencapaian SKU seorang pramuka? Seorang pembina itu wajib untuk memberi motivasi, memberi bimbingan, supaya anak itu giat berlatih dan juga mampu dan berani untuk mengajukan pertama di dalam butir-butir untuk meminta diuji SKU-nya. Terus di golongan pramuka siaga itu SKU-nya ada berapa tingkatan ya? Begini Kak, untuk pramuka siaga itu ada 3 tingkatan. Yang pertama itu siaga mula, yang kedua siaga bantu, dan yang terakhir adalah siaga tata. Jadi ada 3 tingkatan yang harus ditempuh oleh pramuka siaga. Untuk tingkatan ini Kak, apakah itu boleh diloncat-loncat atau memang dari mula, bantu, dan tata? Ya tidak boleh Kak, ya Kak, dari mula dulu. Nah, setelah mula selesai ditempuh, dilantik, kemudian baru ke bantu, dan demikian juga dibantu setelah dilantik baru ke tata. Begitu Kak. Nah sekarang gini Kak, setelah tadi katanya Kak Ervin dilantik, pada saat pelantikan itu anak-anak itu diberi tanda apa bahwa anak itu sudah menyelesaikan SKU-nya? Ini adalah tanda TKU yang akan disematkan pada waktu pelantikan ya Kak ya, di lengan sebelah kiri ya, di bawahnya tanda barung ya Kak ya. Nah, ada 3 ya Kak. Yang pertama itu adalah untuk mula ini ya Kak ya. Yang 1 itu untuk mula, yang 2 ini adalah untuk bantu, dan yang 3 adalah tata. Ini ya Kak ya. Kak, itu gambarnya apa? Ini adalah bunga kelapa ya, atau manggar ya, manggar Kak. Manggar ya. Tapi masih kuncup ya, masih kuncup Kak. Ya, masih kuncup. Berarti itu kan juga masuk kiasan ya? Kiasan ya Kak, kiasan. Siaga itu masih ibarat kelapa itu masih bunga. Masih bunganya, iya, yang akan berkembang ya Kak ya, dengan latihan-latihan sehingga anak itu bisa menyelesaikan tingkatan di pramuka siaga. Baik, sekarang saya beralih pada Kak Heru. Kak Heru, di dalam syarat kecakapan umum itu yang pernah saya baca itu ada 5 area pengembangan. Kira-kira Kak Heru bisa menjelaskan kepada peserta
dari masing-masing area pengembangan itu? Baik Kak ya, dari pencapaian syarat-syarat kecakapan umum tadi itu kita akan mengembangkan kepribadian ini berdasarkan ADART ya itu. Nah, selain di bidang spiritual, kemudian emosional, kemudian sosial dan intelektual, setelah fisik. Nah ini biasanya disingkat sosiosif gitu ya. Nah sekarang penjelasan demikian Kak ya. Untuk yang spiritual itu adalah yang membantu memperdalam dan memperkuat keimanan dan ketakwaan pada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang emosional itu menumbuh kembangkan perasaan dan mengungkapkannya secara wajar serta dapat mengelola perasaannya dengan baik. Ya. Nah, karena di situ tuh biasanya kalau anak siaga itu kan masih belum bisa mengendalikan emosi ya kan. Betul sekali, itu salah satu ciri-ciri. Ya, maka dengan adanya area pengembangan ini dalam SKU diharapkan anak itu bisa mengelola emosinya. Gitu kayak. Terus kemudian yang sosial kayak yaitu mengembangkan hubungan sosial dengan teman, komunikasi, kemandirian dan solidaritas. Kemudian yang intelektualnya yaitu membantu menumbuhkan keingintahuan sesuatu dengan menghimpun informasi, memproses, mengambil keputusan dan memecahkan masalah. Berarti dalam siaga itu sudah diajarkan bagaimana cara memecahkan masalah. Betul, tapi dengan sesuai dengan kemampuan dan perkembangan daripada peserta jiwa dari peserta didik siaga. Kemudian yang terakhir ya yaitu tentang pengembangan fisiknya, yaitu menumbuhkan kesadaran hidup sehat dan bersih serta memiliki kemampuan fisik yang prima. Gitu ini ya. contohnya biasanya dengan cara apa Kak? Kalau di SKU siaga itu Kak, di situ pengembangannya bisa ke bidang olahraga. Nanti dia kemampuannya di apa? Kemudian hidup bersih, kemudian sebelum biasanya ini kalau di upacara kayak ini ditanya oleh Yanda sama Bunda kebersihan kukunya, kemudian juga gigi, telinga seperti itu. Ini adalah salah satu juga dalam mengembangkan fisik tadi. Pengembangan fisik ya, Kak. Begini Kak Heru, saya tuh pernah mendengar ya, katanya di WOSEM itu juga area pengembangannya lebih daripada yang kita kembangkan di ADART Gerakan Pramuka. Itu apa saja Kak Heru kalau yang di WOSEM itu? Tambahannya apa? Yang di WOSEM itu tadi ada karakternya kayak karakternya ini ya. Karakter yang memang belum ada di ADART kita. Ya. Berarti hanya tambah satu ya Kak? Iya, betul sekali. Kalau di Gerakan Pramuka itu ada 5, tetapi kalau di WOSEM itu ada 6. Kira-kira ada apa Kak? Ada singkatan juga Kak? Bisa dimasukkan ke singkatan yang sesosif itu tadi? Ada kayak singkatannya kalau kita itu di ART itu sesosif. Nah kalau menurut WOSEM itu skesosif. Jadi ketambahan karakter tadi. Ya. Sehingga skesosif tadi singkatannya untuk mempermudah kita mengingatkan gitu. Itulah ya. Baiklah Kak Heru, tadi kita sudah banyak berbincang-bincang tentang SKU maupun TKU dan area pengembangannya. Nah sekarang kita beralih pada SKK dan TKK. Kak Ervin untuk diuji SKK-nya itu seorang pramuka siaga itu kira-kira ada syarat khusus? Syarat khusus untuk apa mengikuti ujian SKK itu Kak? Ada Kak. Ya. Yang pertama sudah dilantik sebagai pramuka siaga mula. Nah, pada saat di siaga bantu itulah ya pada proses penyelesaian untuk SKU siaga bantu itu, maka anak itu berhak untuk mengikuti ujian kecakapan khusus. Nah, untuk syarat kecakapan khusus ini, Kak Ervin, itu bagaimana prosesnya?
apa itu memang SKK-nya itu sudah ditentukan dan mereka harus mengikuti itu, atau memang berdasarkan kemampuan anak itu sendiri? Begini Kak, di dalam pramuka ini kan tidak ada paksaan ya Kak ya. Jadi untuk ujian SKK-nya itu disesuaikan dengan bakat dan minat dari anak itu. Jadi tidak harus kamu harus menempuh SKK ini, enggak, tidak. Berarti Kak. antara satu anak dengan yang lain itu beda. Iya Kak, sesuai kemampuan dan bakatnya Kak ya, itu. Terus sekarang misalnya Kak Ervin, pembina itu tidak menguasai syarat kecakapan khusus yang mau ditempuh oleh peserta didik, bagaimana itu Kak? Nah begini Kak, di dalam menguji SKK itu ada dua penguji. Yang pertama pembina yang menguji yang membina langsung anak itu. Yang kedua orang yang ahli di bidangnya. Misalkan renang, kita kan tidak tahu tentang renang Kak ya. Jadi mendatangkan orang yang ahli renang, begitu Kak. Itu juga misalnya mereka akan diuji tentang musik gitu ya. Iya. Sementara pembinanya tidak bisa. Tidak bisa, jadi mendatangkan orang yang ahli dalam musik. bidang itu ya. Jadi tidak harus ya, Sudah harus Kak. Iya Tapi Kak. pembina harus selalu mendampingi. Iya, didampingi, jangan diserahkan begitu saja, karena pembina kan juga menilai juga ya Kak ya, bagaimana prosesnya, apa anak ini betul-betul mampu atau tidak kan gitu. Dalam setelah menyelesaikan baik SKU maupun SKK, anak itu kan dilantik ya Kak ya, Iya. untuk pemberian atau penyematan TKU maupun TKK. Nah, siapa Kak yang berhak melantik di sini, yang berhak melantik? Baik Kak ya, untuk SKU ini yang berhak melantik itu adalah pembina langsung dari anak yang akan dilantik. Pembina satuan ya? Iya, pembina satuan. Kemudian untuk penyematan tandanya, tanda SKU itu bisa pembina, kemudian bisa mabi dan kemudian bisa orang tua. Nah, alangkah baiknya itu merupakan suatu kebanggaan ya, mengundang orang tua dalam pelantikan tersebut. Kemudian untuk Gini Kak Ervin, kalau tadi itu ada pelantikan, ada penyematan. Iya. Kapan dilakukan dan di mana itu? Nah, untuk pelantikannya, untuk pelantikan dan penyematan TKU itu pada saat upacara pembukaan latihan Kak. Terus, Itu salah satunya ya Kak ya. Iya. Tapi boleh di acara lain. misalkan ada kegiatan bersari atau gimana? Bisa Kak, bisa juga Kak ya, karena dengan itu kan mengundang ya, ada suatu kebanggaan sehingga bisa orang tua itu juga bisa menyaksikan walaupun dalam kegiatan bersari. Hanya lebih sederhananya Ya. dibuat serangkai dengan upacara pembukaan. Ya. Tapi lebih show of force-nya ya Kak ya, bisa pada saat bersari. Ya. Gitu ya Kak. Nah, terus Kak Heru berbicara tentang tadi kan SKK, otomatis setelah penyematan itu yang disematkan kan TKK-nya ya. Iya. Di mana tempatnya itu Kak Ervin? Baiklah Kak ya, untuk TKK ini ya, itu diletakkan di lengan sebelah kanan, bisa di bawah, bisa melingkar gini, bisa lurus, atau bisa di kanan kiri boleh, yang penting rapi. Iya Kak, begini Kak ya. Nah, terus sekarang di sana yang ditaruh di sini tuh maksimalnya berapa Kak? Berapa Kalau di lengan ini maksimal 5 Kak. Kemudian untuk sisanya kita diletakkan di tetampan ini ya Kak ya, tetampan ini. Jadi itu ada misalkan lebih dari 5 ya, sudah aturannya 5 ya Kak ya, sehingga maksimal 5, sehingga selebihnya ditaruh di tetampan seperti ini Kak. Baik, untuk selanjutnya saya pada Kak Heru. Baik Kak ya. Kak Heru, TKK itu kan dikelompokkan menjadi 5 bidang. Mungkin Kak Heru bisa menjelaskan pada peserta. Silakan Kak Heru.
Baik, kayak gini, di dalam TKK itu dikelompokkan menjadi 5 bidang, antara lain ada bintang agama, mental, moral, pembentukan pribadi, dan watak. Nah ini dengan menggunakan pada dasar kuning ya, kuning lah, betul kayak gini, kuning gini. Kemudian yang kedua kayak yaitu di bidang patriotisme, seni budaya. Nah ini dasarnya merah, nah kayak gini ya, nah merah kayak gini. Oh iya Kak, ini kan gambarnya apa Kak ya? Berarti ini kan ahli dalam musik ya Kak ya? Musik berarti di sana tuh masuk bidang seni budaya Kak ya? Iya, masuk bidang seni budaya. Monggo dilanjut Kak Heru. Yang ketiga yaitu bidang keterampilan dan seni bangunan, yaitu warna dasarnya hijau. Nah ini contoh ditambah hijau, keterampilan itu ini ada contoh memasak ini, jadi dasarnya hijau. Kemudian yang keempat itu bidang ketangkasan dan kesehatan. Ini warna dasarnya putih kayak putih. Ya ini contohnya ada di sini, ini putih. Nah seperti ini. Kemudian yang terakhir itu yaitu bidang sosial, perikemanusiaan, terus gotong royong dan ketertiban masyarakat. Nah ini warna dasarnya biru kayak. Nah ini contohnya yang biru sini. Nah ini kayak. Jadi itu adalah bidang-bidang yang ada di TKK kayak. Baiklah kakak-kakak, sekarang kita beralih pada syarat pramuka Garuda. Mungkin Kak Heru bisa menjelaskan syarat-syarat pramuka Garuda untuk pramuka golongan siaga. Untuk syarat pramuka Garuda itu ada petunjuk penyelenggaraannya kayak, yaitu SK Kuarnas nomor 038 tahun 2017. Di sana mensyaratkan seorang siaga bisa mengikuti untuk maju ke syarat pramuka Garuda. Antara lain dia sudah mencapai siaga tata, jadi sudah punya 3 itu. Nah, kemudian setelah itu berlatih selama 2 bulan itu baru boleh. Jadi setelah dilatih, nah, ya, minimal 2 bulan itu sudah bisa ikuti ke pramuka Garuda. Kemudian yang kedua memiliki 4 macam TKK dari masing-masing bidang. Jadi bidangnya ada 5 kan ya? Ada 5 tadi. Nah, berarti itu memiliki 4 macam, berarti harus punya minimal 20 betul kayak. Minimal itu Minimal, ya, malah lebih baik. Nah, kemudian yang ketiga yaitu bisa menunjukkan sekurang-kurangnya 3 macam hasta-karya, nah, atau keterampilan hasil dari adik-adik itu. Kemudian yang keempat yaitu mengikuti pertemuan siaga di kuartirnya. baik itu kuartir ranting maupun kuartir cabang, mata lain, mata lain yaitu pasar siaga, mungkin karnaval siaga, kemudian wisata siaga dan sebagainya seperti itu. Terus kemudian si siaga ini pernah ikuti persari, nah perkemahan 1 hari itu. Kemudian yang terakhir yaitu bisa menggunakan perangkat komputer kayak ini untuk bisa kita ajukan ke pramuka siaga Garuda. Berarti anak-anak yang diajukan ke pramuka Garuda ini berarti memang betul-betul anak yang punya potensi. Ya. Nah ini yang perlu bimbingan dari pembina. Iya. Terus begini Kak, kalau tadi SKK mendapatkan TKK, kalau SKU mendapatkan TKU. Nah kalau SPG ini Kak Ervin seperti apa tandanya? Yang disebut TPG ya? Kakak-kakak ada 2 macam ya. Yang pertama berbentuk di pita ini ya, seperti ini ya kakak ya. Kemudian yang kedua berbentuk kain seperti ini, bed ya. Nah, ya tanda harian. Untuk yang penggunaannya itu penggunaannya. Ini penggunaan untuk tanda pramuka Garuda yang berbentuk pita ini ya kak ya. Ini digunakan pada saat upacara Hari Besar Pramuka, upacara
hari kemerdekaan atau upacara-upacara lain yang Berarti pada acara resmi. Ya. Kemudian ini adalah untuk tanda harian yang dipakai ya Setiap hari. setiap hari ya pada waktu latihan, karena memang sudah ini memang Langsung ditempel ya sebelah kiri ya di atasnya di di dada dada sebelah ya sebelah kiri. Mungkin ini ya kak ada 2 ya kak ya. Jadi Pramuka Garuda ini adalah tingkatan yang paling tinggi dari syarat kecakapan peserta didiknya kak. Baiklah kakak-kakak, kami bertiga tadi sudah mengupas tuntas tentang syarat kecakapan baik SKU, SKK maupun SPG. Mudah-mudahan ini merupakan bekal dari kakak nanti untuk membina. Tetapi yang penting kakak sebagai seorang pembina harus selalu memberikan motivasi supaya peserta didik itu bisa menyelesaikan syarat kecakapan tersebut. Dan yang menjadi tujuan semua kita seorang pembina adalah supaya peserta didiknya bisa meraih Pramuka Garuda gitu ya. Tapi tidak ada paksaan loh kak Iya. Kalau nanti dipaksa takutnya tidak ingin Mereka jadi takut sehingga berhenti jadi Pramuka. Pramuka ya. Baiklah kakak-kakak peserta KMD yang saya banggakan, mungkin hanya ini bincang-bincang kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di lain materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Berkumpul bersenang-senang semuanya. Jangan segan bersama bernyanyi bergerak.